Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya bersama ayah guru. Malam ini malam Jumat, masuk 5 puasa ya, 5 Ramadan. 5 Ramadan. Nah, malam ni kita nak sembang berbual. Ada yang ingin Reza tanyakan ya. Dulu ayah pernah bercakap, nak, kalau pandai bersilat harus pandai bercakap. Pandai bercakap harus pandai berkitab. Pandai berkitab harus pandai bersilat. Bolehlah ayah jelaskan. InsyaAllah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau soal pertanyaan Reza itu ayah boleh uraikan sedikit, tapi kalau kena iyalah, buatlah itu satu pedoman. Tapi kalau tidak betul jawaban ayah, nanti kita coba protes sama-sama biar sampai menjadi betul. Jadi saya dulu pernah juga dikasih, saya kan belajar, jadi jawaban-jawaban itu nanti saya akan huraikan tentang masalah antara bersilat, bercakap dan berkitab. 3 segi ini, antara bersilat, bercakap dan berkitab, kita tiga-tiganya harus faham, harus mengerti tentang untuk apa silat, kemana arah bercakap, dan apa tujuan kitab. Itu perlu kita ketahui. Karena ayah dulu waktu belajar, ayah pernah dikasih tahu dengan guru, apabila engkau pandai bersilat, engkau harus pandai bercakap. Apabila engkau sudah pandai bercakap, engkau harus pandai berkitab. Karena itu akan kembali mutunya kepada engkau. Nanti kalau kau pandai bersilat, engkau tak pandai bercakap, engkau jadi sombong dengan peklinya. Kalau engkau tidak pandai bercakap, engkau pandai bercakap, engkau tidak pandai berkitab, engkau jadi takabur dalam bahasanya. Jadi apabila engkau pandai berkitab, di situ ada peredamnya. Jadi antara kitab, antara silat, kitab dan cakap dan kitab ini harus diperbandingkan dan dipersaingkan. Kalau untuk memperingkatkan salah satu itu yang mana di atas, itu ayah sendiri pun tak paham. Yang mana lebih tinggi nilai mutunya, ayah pun sendiri tak paham. Kerana di dalam bersilat ini kita menunjukkan syariat, iaitu sikap, menggunakan syariat. Tetapi kalau di dalam bahasa, dalam bercakap ini, kita menggunakan pandangan, makrifat yang kita gunakan. Jadi yang harus kita dahulukan tu dengan bercakap. Sebab kalau kita tidak mandang, kita tak bisa bercakap. Jadi pandang dulu baru cakap. Jadi gunakan pencakap ini harus dengan makrifat. Kalau sudah lari ke kitab, itu baru kita dengan tarikat. Jadi antara 3 itu ada mutunya di dalam tarikat. Bersilat, bercakap dengan makrifat, bersilat dengan syariat, berkitab dengan hakikat. Jadi di antara 3 bahasa tadi baru kita satukan dengan tarikat, yaitu kepastian. Apa yang kita buat, apa yang kita minta, dan apa pula yang kita baca, itu harus ada jawaban. Cuma jawaban dia itu ayah sendiri tak tahu, karena jawaban itu jawaban Allah.
apa kehendak Allah dan apa pula perbuatan kita. Jadi di situ yang bahasa 3 tadi tu kita harus bisa mensesuaikan. Mensesuaikan diri kita dengan silat-silat tadi. Mensesuaikan corak. Dengan kita pandai bersilat ini, kita harus mensesuaikan corak silatnya. Kita pandai bercakap, kita harus bisa mensesuaikan dengan ibaratnya. Misalnya, itu harus kita sesuaikan. Kita pandai berkitab, kita harus tahu bahasa-bahasa mutunya, tujuannya. Itu jadi yang 3 ini kita satukan di dalam tarikat. Jadi dengan tarikat tadi, apa kehendak Allah dan apa kehendak kita itu sesuai. Jadi tarikat itu tujuan jalan tadi kunci, yang akan dituju. Yang akan dituju itu ibarat keputusan. Tarikat itu kesatuan antara bahasa dengan kehendak. Jadi takdir ini dalam 3 tadi mempunyai takdir. Jadi takdir ini yang ditentukan dengan sikap-sikap kita tadi lah. Pertama, fi'li. Kedua, bicara kita. Kedua, bicara kita. Ketiga, kepahaman kita, pengetahuan kita melalui kitab-kitab tadi. Itu baru ada takdirnya. Jadi tinggal kita yang olah. Apakah kita mau itu menjadi baik ataupun kita mau itu menjadi buruk, maupun pada silat, maupun pada cakap, maupun pada kitab. Nah, kitab dia tu apa kitab yang kita gunakan? Apa saja jenis kitab Allah. Tapi di dalam mutu bahasa tua ini yang disebut kitab itu adalah kita. Rangkuman kitab itu adalah kepada kita sendiri. Di situ kita ada fi'li, qauli dan qalbi. Itu disebut kitab. Nanti baru ada ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya daripada bahasa, cara dan mata. Itu ayat-ayatnya. Kalau ayat ini, sifat ini adalah kendaraan. Ini kendaraan. Kendaraan ini apabila ayat-ayat ini sudah numpuk, besok kendaraan ini tinggal. Dibongkar semua. Pemandang tak ada, pendengar tak ada, pencakap tak ada, pemikiran pun dah tak ada lagi. Dibongkar semua. Hanya tinggal kendaraan. Ini sifat. Jadi yang di dalam sifat itu ada ayat. Ada perbuatan, ada perkataan, ada pikiran. Jadi di dalam 3 bahasa tadi kita boleh pecahkan sampai beberapa jurus. Misalnya tu banyak. Jadi kalau kita ibaratkan kita ini satu benda. Benda itu dibuat oleh manusia lain. Jadi kalau kita ibaratkan seperti sekarang ini kita punya lamari buruk yang untuk isi perkakas itu. Kalau kita ibaratkan kita dengan lamari, itu benda yang dibuat. Tidak boleh. Ini besok takdir itu akan mengubah kita menjadi, kita berubah sikap, berubah kepercayaan. Karena kita membandingkan kita dengan benda yang dibuat, benda mati. Ataupun kita membaratkan kita dengan gelas, dengan tempayan, dengan apa saja yang boleh. Itu benda mati. Ataupun dengan lampu. Kita banding kita dengan lampu. Lampu ni buatan manusia. Tapi coba kita bandingkan kita dengan pohon. Ada takjubnya di situ. Kesimpulan nanti jatuh dengan takdir. Nah, kalau eja tumbuhnya dari pohon padi, tak mungkin besok berbuah padi. Tak mungkin besok berbuah apa ni, jambu. Ini padi, bibit padi, dari padi, maka dia akan menjadi padi. Jagung ke,
atau apa saja jenis pohon. Sekarang ayah ibaratkan eja ini padi lah. Kan tidak mungkin menjadi jagung. Walaupun pohonnya mirip, daunnya mirip, batangnya mirip, tumbuhnya pun tempat yang sesuai dan sama. Tapi tak mungkin menjadi jagung. Nah, itu boleh diibaratkan. Itu sebenarnya ibarat itu sama, kita meletak takdir kita sendiri. Karena takdir ini boleh dilawan. Tidak boleh dihindar. Melawan takdir bagus. Menghindar takdir kupu. Nah itu tadi keterangan yang 3 bahasa pencakap, supaya jelas nanti ada ujung-ujung pencakap nanti akan ayah sambungkan dengan bahasa-bahasa lain yang bahasa ayah paham. Yang pendengar eja sendiri paham atau tidak itu ayah minta maaf lah, ayah maklum. Tapi kalau ayah yang ayah keluarkan bahasa-bahasa ayahnya ayah sudah cukup paham. Kalau kita umpama lah membahasakan bahawa diri kita ni kitab, bagaimana cara kita nak membaca ni? Misalnya ayah kitab ni, bagaimana? Misalnya eja kitab, ayah membaca ni. Nah, artinya ayah kitab, eja yang membaca, eja kutip dari ayah. Ilmu ayah daripada ilmu pencakap. Eja terikat dengan ayah ni kenapa? Kerana bahasa ayah. Kerana cakap ayah. Sehingga eja merasa, betul ini bahasa ayah ni betul. Saya nak cuba belajar. Jangan langsung belajar, dengar dulu. Jadi setelah eja dengar cakap ayah, tu eja punya ilmu, itu dah kitab. Bacalah apa yang ayah kasih. Nah, yang kedua, gerak, fi'li. Yang disebut fi'li tadi bukan hanya satu macam. Fi'li ini ada banyak macam. Kalau ayah susun di dalam kehidupan ini, fi'li itu ada 9. Nah, apa itu ya? Jadi di antaranya separuh daripada yang ayah ingat itu, fi'li itu adalah kita menggunakan ilmu, mengambil daripada kitab lain, memasukkan ke kitab kita. Seperti ilmu silat, ilmu bicara, ilmu pemikiran, ilmu penghayatan, ilmu pengetahuan. Sehingga ilmu yang kita dapat itu yang sudah nyatu dengan tarikat tadi, dengan kehendak Allah itu, sehingga kita mudah memahami apa yang kita belum tahu. Kita mudah mengetahui apa yang kita belum nampak. Itu maka kita anggap diri kita ini kitab untuk dibaca oleh orang lain setelah kita membaca kita sendiri. Karena kita dituntut membaca dulu. Setelah kita punya ilmu, kita baca dulu ilmu kita. Kalau benar, kita beri kepada orang. Tapi kalau tak benar, kita buang cepat. Kerana kalau ilmu itu tidak benar, itu sudah termasuk syirik dan juga sia-sia, tak ada guna kalau ilmu itu tak benar. Maka itu kita baca dulu. Setelah kita dapat, kita baca dulu. Itu eja membaca ayah. Bagaimana eja membaca eja sendiri? Nah, itu tadi, amalkan ilmu itu lalu bagikan kepada orang lain. Itu tak tandanya kita membaca. Kalau tak keluar dari kita, tak berbunyi dari kita, macam mana pula orang lain tahu? Maka kita ni kitab yang paling pasti, kitab yang paling mutunya paling besar. Diri ini adalah kitab yang paling sempurna di mata Allah. Maka kitab-kitab lain itu tak ada yang bisa berbunyi. Ayat-ayat lain itu tak ada yang bisa dibaca. Tidak terbaca kalau tidak ada orangnya. Maka inilah kitab yang paling sempurna, kitab yang bisa membunyikan ayat-ayatnya dengan sendirinya. Menggerakkan ayat-ayatnya dengan sendirinya. Inilah kitab. Diri kita inilah kitab. Jadi di situ mungkin ada pertanyaan-pertanyaan eja yang nak eja tanya lagi. Ada ya? Silakan. Ayah pernah bilang bahawa sending ini sebenarnya, sending di dalam penawar ni bernama sending cuci.
Tadi ayah bilang ada 9 tadi. 9 apa tadi? Sifat ya. 9 sifat, ya kan? Dalam diri ini ada 9 rasa kan? Ada 9 warna ya, 9. Apa hubungan dia tadi dengan sending cuci tadi? Karena kita tahu orang Melayu ni ada pula mandi 9 ni. Ya. Mandi 9 untuk mensucikan tadi. Ya kan? Itu ya. Nah, itu jawabannya simpel aja. Tapi kalau benar, akui benar. Kalau salah, lupakan aja. Ayah menjawab simpel aja. Maka itu diadakan mandi 9. Jadi sebelum kita dimandikan, kita sudah mandi dulu. Ini mencucikan ilmu sending ini. Sending cuci ini karena dia itu diambil daripada gerakan-gerakan makhluk. Sending ini diambil daripada gerakan-gerakan benda yang tidak bisa bergerak. Sending ini diambil daripada benda-benda yang mati. Jadi sending ini disatukan daripada 4 sifat. Maka itu digelar sending cuci karena dia perlu ada cucinya. Harus ada cucinya, ada ilmunya. Harus dipakai itu, ilmunya itu harus digunakan. Bukan ilmu untuk itu aja, bukan untuk mengerjakan sending aja. Kalau mengerjakan sending ini ada pelampas, ada peneras, ada pengambul. Itu untuk sending. Sangga nyawa. Untuk sangga. Itu semua ada tuh. Itu ilmu-ilmu gitu. Ada ilmu sending itu sendiri, itu ada. Maka untuk membersihkan ilmu yang kita pelajari di dalam silat, maka ilmu itu kita gunakan. Ilmu sending itu sendiri. Karena sending ini terbangkit daripada hewan, daripada kayu, daripada batu, daripada air. Maka di situ dia tersebut, maaf nih ya, ini ayah meluahkan pokoknya saja, tapi ayah tidak panjangkan. Maka dia disebut air asal nyawa, nyawa asal air, air mencuci Islam hamba. Itu yang disebut. Itu sending punya tuh. Ayo, maaf aja lah. Ini maaf aja lah. Ayah ini begitu pada malam ini. Tidak pula buat megah-megah pada anak-anak, dan juga tidak pula memberi kesombongan kepada Eja nanti kalau Eja sudah dapat itu Jadi untuk sending itu, maka disebut sending cuci, itulah bangkitan dia itu, sebutan dia itu yang nama ilmunya macam itulah. Kita mengangkat asal usul kita. Aku dari sececah darah didatangi urat didatangi tulang didatangi daging, baru aku dibentuk dan disempurnakan menjadi aku dan kamu. Itulah dalam bahasa kasar. Engkau dan aku dan engkau. Itu bahasa Melajunya tuh. Jadi itulah untuk pengakuan anak darah, urat, tulang, daging dan sekujur ini sampai hingga menjadi sifat ini. Itulah bangkitannya itu asal kita ini, nyawa asal air, air asal nyawa. Air mencuci Islam. Islam hamba Allah ni. Kita ni hamba. Air itu mencuci Islam. Itu sending. Jadi kalau orang cuma mendengar, tidak berguru, sombong. Sending ini terlalu besar bualnya. Tapi orang itu tidak belajar. Sehingga orang kampung sendiri juga kalau yang cuma mendengar, dia bilang besar bual. Karena dia orang tak nuntut. Berarti selain dia kajian 4 alam tadi, 4 alam mata angin, pada diri itu juga ya, jasad ada 4 ya. Iya. Tadi yang cerita sifat juga ada 4. Iya. Maka itulah. Jadi 4 sifat itu setelah disatukan, dibungkus oleh jasad ini, di situ ada kodrat. Kodrat ini bukan kodrat itu hanya satu kekuatan, tidak. Kodrat ini bergantung kepada ada beberapa jenis kodrat. Nafsu juga kodrat, pendengar juga kodrat, pemandang juga kodrat, pencakap juga kodrat. Itu kodrat, yang namanya kodrat.
Jadi hargailah kodrat itu, maka kita kembali kepada ilmunya. Kembali pada ilmunya, memasihkan pada gerak-geraknya. Nah itu. Jadi kita pasih dengan gerak, kita kembali kepada ilmu, sehingga besok apabila kendaraan ini sudah kita tinggal, benda ini sudah diunggah, yang bertanggung jawab bukan jasad ini, bukan jasad ini, jasad ini kendaraan. Dia tak akan bertanggung jawab. Empuk dalam tanah itu ditanam. Nah, maka disitulah dimana bergantung nyawa ini. Dari asal air tadi, air asal nyawa, nyawa asal air ini. Dimana bergantungnya nyawa. Kalau kita nak ikut aliran nih nyawa kan, dari lubang, 2 lubang nih, ya kan, sampai ke mana dia? Nah itu tadi yang ditanya tadi. Sebenarnya dia tidak sampai kemana-mana. Nyawa itu, ini bukan nyawa yang napas. Itu napas. Napas ini tali. Tali hubungan nyawa dengan jasad. Itu ini napas. Itu tali dia. Nah, itu tali. Kalau tak ada napas macam mana pula kita nak hidup? Tak ada yang turun naik ni tadi. Jadi untuk apa Allah ciptakan jantung ni tadi? Untuk memompa tadi. Jantung ini dia memompa nadi. Nadi itu memecahkan perjalanan darah menuju urat. Urat itu bernapas. Jadi itu tadi asal nyawa. Nah, air tadi. Air didatangkan sahabat kita. Ya, baru datang sahabat lagi, tulang. Ya nah, kan? Terus disucikan lagi, takut benda ni rapuh, rusak, dibalut dengan daging. Ya, baru dibentuk engkau dan aku. Setelah dibentuk, setelah dilahirkan, kita lupa itu semua. Kita lupa itu semua. Kita tidak tahu apa yang dikasih dengan kita, dibekal dengan kita tidak tahu. Sehingga setelah kita merasa normal, dah masuk dewasa, dah masuk besar, udah bertambah-tambah ni nafsu-nafsu kita ni tadi. Kemauan kita ni dah bertambah-tambah, sehingga kita belajar sedikit demi sedikit mencari mutu-mutu rasa yang ada dalam ilmu kita belajar. Kalau kita merasa aku dah cukup, ngaji aku dah khatam, sembahyang aku dah pandai macam mana orang sembahyang, imam aku boleh, bilal aku boleh, khatib aku boleh, nuji apalagi kecil, kata bahasa tadi. Kalau memang kita dah merasa kita cukup, jadi kalau kita kembalikan kepada kodrat yang kita punya, kita tidak pernah cukup. Kita tidak pernah cukup. Jangan merasa kita hebat. Kita tidak pernah hebat. Karena yang hebat itu, yang cukup itu hanya Allah. Yang cukup itu hanya Allah. Yang hebat itu hanya Allah. Sebab kalau kita banyak ilmu, kalau kita tak makan, kita mati. Kalau kita merasa kita semualah boleh, ni, dah cukup ni, cuma tak usah makan. Tak usah lah, tak usah makan, tak usah tidur aja lah. Macam mana? Kalau ada, bolehlah. Nuntut ilmu lapar. Boleh. Tak lapar. Ada. Tahan lapar tu ada. Tapi lucu sangat. Kita nak berpuasa, kita pakai ilmu tahan lapar. Ayah bisa tak makan 3 bulan. Tapi betul-betul sesak. Karena zaman dulu zaman miskin. Zaman konfrontasi dulu, tempat ayah hidup dalam satu rumah 14 orang. Sedangkan pencari hanya sekeping getah berat 2 kilo. Nak makan apa? Mau tak mau, kita menggunakan boleh dikatakan syirik, kata orang-orang sekarang. Sebenarnya ilmu tidak ada yang syirik. Syirik itu bukan bergantung kepada ilmu. Coba, siapa saudara-saudara, anak-anak tahu syirik itu bergantung kepada apa? Pada niat lah. Nah, betul. Syirik itu bergantung kepada niat. Karena dulu pun ayah cakap. Apapun ilmu yang kita tuntut, maupun ilmu apa sekali kita nuntut daripada Nabi sekali, malaikat sekali ngajar kita, apabila kita salah guna, niat kita tidak bagus, maka dia akan menjadi syirik. Okey, kita balikkan lagi tadi. Nah, jadi nyawa ni bergantung kepada apa itu? Kalau pemandang, pencakap, perasa ni kan, nyawa itu bergantung kepada zat. Nyawa itu hanya bergantung kepada zat.
zat apa? Zat rahsia. Maka Melayu ni punya ilmu banyak. Melayu ni ada cakap, Melayu hamba hatinya iman, iman yang berbeda rahsia yang sampai kepada Allah. Zat ini bergantung kepada rahsia. Zat ini dia apa? Roh atau Zat ini mutu kalimatu, hanya Allah yang tahu. Naiha, insya Allah. Mutu kalimatu naiha, insya Allah. Hanya Allah yang tahu zat ini seperti apa. Karena zat ini dah kita kaji dari awal. Ibu, bapak darah putih, ibu darah merah. Zat mula jadi. Sehingga menjadi segumpal darah. Darah didatari urat. Urat didatari tulang. Tulang dibalik dengan daging. Daging dibentuk. Menjadilah satu bentuk engkau dan aku. Itulah kitab. Berarti di dalam silat bendera Sending Jintan Penau ni lama buat dah tua tu bendera merah putih ya. Nah, dah cukup tua. Jadi bendera merah putih itu sebelum dibuat dijadikan bendera bertingkat, merah merah di atas. Di bawah. Merah di atas, putih di bawah. Taklah, putih di atas lah. Kalau bendera Indonesia buat begitu, merah di atas, putih di bawah. Iya. Jadi ibu buat di atas. Ibu di atas. Tapi kalau di dalam fenomena Melayu, drama Melayu, kisah Melayu sejati, dia putih di atas. Kenapa ayah tu diwarna corakkan putih, ibu tu corak merah lah? Nah, itu memang sudah asal dia. Memang sudah asal dia. Nasi itu tidak pernah dicelupupkan pinggangnya. Nasi itu tidak pernah periuk tu ditonggeng di luar periuk, tak pernah. Nasi itu di dalam periuk. Naruh di dalam pinggan itu di bawah, bukan pinggan di atas nasi, tidak. Inilah makna dia. Jadi antara ibu dengan bapak itu ada di atas. Putih di atas, merah di bawah. Merah nunggu, putih datang. Iya. Putih datang, merah menunggu. Itu di sana dikaji, dijadikan ilmu, dimasuk ke dalam sendiri. Ini insya Allah kalau orang tak punya anak, kalau kaji ini boleh. Nah, boleh dipakai, boleh digunakan. Karena itulah. Jadi kajian yang begitu. Kajian begitu dah. Terlalu rumit. Kalau orang tu untuk belajar seperti Eja yang bertanya malam ini, untuk dijelaskan tu, untuk memahami tu, mungkin Eja tak bisa tidur kalau Eja jelaskan apa sebenarnya antara hubungan Allah jadikan seribu dua. Siang ada malam, hujan ada panas, pagi ada petang, terang ada gelap. Terang ada gelap, laut ada daratnya, dunia ada akhiratnya. Jadi di dalam sending itu lah dirangkul, lah dijadikan satu semuanya tu, baru diterjemahkan dengan diri. Maka itu ada silat-silat ini. Sehingga silat-silat sending ini dari langkah pertama tu dikutip. Dari alif lam ha tu dikutip, dijadikan satu silat, baru dipecahkan, baru dikutip yang lain-lain itu. Setelah diakui sifat ini bukan sifat Allah, hamba Allah, tapi tetap disiapkan oleh Allah, itu baru diletakkan betul-betul sifat ini, ilmunya tadi, sending tadi, isikan di dalam diri, di dalam kitab. Maka kemasan itu tadi tidak perlu kita bungkus curut-curut, tak perlu kita taruh baik-baik, kerana apabila kita bungkus curut-curut, kita taruh baik-baik, kita sembunyi di mana tempatnya, maka dia akan menjadi syirik. Nah, itu makanya perlunya letak di tempat yang bisa dipandang. Letak di tempat yang bisa didengar. Sehingga hubungan sending ini dengan kejadian
alam sekitar ini boleh dihitung, boleh tahu semua kejadian-kejadian itu. Kalau kita maknakan sebenarnya apa arti sending. Jadi untuk jawaban itu tadi semoga dia puas hati. Nanti ada rasa yang tertinggal, ada yang rasa yang terleceh, mungkin ayah menjelaskan belum jelas sangat, ataupun tidak ada bahasa-bahasa yang sempurna dari ayah. Nanti kita usul balik. Ayah boleh tanya lagi, ayah boleh cerita lagi. Jadi untuk malam ini, ialah berhubung kita sambil ngopi, kita selesaikan dulu perbincangan ini. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan pendengar yang di mana saja yang punya ilmu sending merasa tidak ada perbandingan lah dengan bicara-bicara saya. Semoga samalah jajaran ilmu tadi antara siapa pun yang punya dengan saya. Harapan saya kalau kurang saya boleh isi, kalau lebih saya minta bagi. Itu harapan saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita lanjut lagi supaya banyak nih ya pertanyaan nak ini, karena ayah cerita tadi seperti merah putih tadi di orang Bintan ini memang ada silat bendera merah putih. Nanti di channel YouTube bisa lihat, di searching aja silat bendera Bintan Penau. Nah kemudian di rumah orang-orang Bintan yang menjalankan adat tadi, di tujuh langitnya itu ada bendera merah putih yang dililit, ya. Nah itu menandakan bahwa rumah tersebut dibangun dengan secara mengikuti adat orang Bintan. Kemudian tadi ayah ada bicara tentang huruf tadi, alif lam lam ha tadi. Awal mula itu dengan gerakan silat. Karena saya di sini melihat dan ayah menerangkan setiap gerakan itu dia punya huruf, dia punya ayat. Dan kemudian kalau kita kaji lagi huruf-huruf itu dengan gerakan seperti orang mengaji. Ini tidak boleh ketemu ini biar bisa berjalan harus ketemu ayat ini, langkah ini. Nah, dia punya itu. Dan nanti ini harus dipanjangkan, ini ada dengungnya, seperti orang mengaji lah, seperti itu. Nah, nanti insyaallah kalau ayah berkenan untuk berbagi lagi tentang langkah-langkah itu ya, dengan apa tadilah dengan ayatnya tadi, huruf kita kaji dengan bunganya sekali, ya kan. Mudah-mudahan nanti ada orang lah yang tertarik ke sini untuk mengkaji tadi. Jadi ini bukan magic, bukan apa, karena memang kajian alam, ya kan. Memang ilmu-ilmu yang ada ini dapat kita jelaskan juga dengan secara akademik sebenarnya dari langkah-langkah tadi. Mungkin nanti kita sambung lagi, kita perdalamkan lagi dengan yang ada ini. Ya, jangan lupa sedekahkan subscribe, like, and share di channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.